Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan klasifikasi mikroorganisme protozoa. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, NPM 19734005, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Pertanian, program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri semester 3. Nama saya Cindy Aulia Prihatini, NPM 19734006, mahasiswa semester 3 dari program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Lampung. Pengertian protozoa. Protozoa adalah protista yang menyerupai hewan. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Protozoa merupakan organisme bersel tunggal yang sudah memiliki membran inti atau eukariota. Protozoa umumnya dapat bergerak aktif karena memiliki alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia, bulu cambuk, flagellum, bulu getar, silia. Namun ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Sebagian besar protozoa hidup bebas di air tawar dan laut sebagai komponen biotik. Beberapa jenis protozoa hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Protozoa hidup secara heterotrof dalam memangsa bakteri, protista lain, dan sampah organisme. Bentuk dan ukuran protozoa. Bentuk dan ukuran protozoa sangat beragam. Beberapa ada yang berbentuk lonjong, ada yang membola, ada yang memanjang, ada pula yang polimorfik, mempunyai berbagai bentuk morfologi pada tingkat yang berbeda dalam daur hidupnya. Protozoa berukuran mikroskopis, yaitu sekitar 3-1000 mikron. Bentuk selnya sangat bervariasi, ada yang tetap dan ada yang berubah-ubah. Protozoa umumnya dapat bergerak aktif karena memiliki alat gerak berupa kaki semu, bulu cambuk, dan bulu getar. Namun ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Beberapa protozoa ada yang memiliki cangkang dan ada yang tidak memiliki cangkang. Selanjutnya, struktur sel protozoa. Sel protozoa umumnya terdiri dari membran sel, sitoplasma, vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan inti sel. Yang pertama, membran sel berfungsi sebagai pelindung serta pengatur pertukaran makanan dan gas. Yang kedua, sitoplasma. Yang ketiga, vakuola makanan untuk mencerna makanan. Vakuola makanan terbentuk dari proses makan sel atau sel dengan cara menelan oleh setiap bagian membran sel atau melalui mulut sel. Zat-zat makanan hasil cernaan dalam vakuola makanan masuk ke dalam sitoplasma secara difusi, sedangkan sisa makanan dikeluarkan dari vakuola keluar sel melalui membran plasma. 4. Vakuola kontraktil berfungsi mengeluarkan sisa makanan berbentuk cair keluar sel melalui membran sel, serta mengatur kadar air dalam sel. Vakuola kontraktil merupakan vakuola yang selalu mengembang dan mengempis. Yang kelima, inti sel berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Berikut adalah gambar struktur protozoa. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri dari protozoa. Ciri-ciri yang pertama yaitu ada organisme bersel tunggal atau yang biasa kita sebut dengan uniseluler. Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua yaitu umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Kemudian bentuk sel umumnya tetap kecuali rhizopoda. Untuk ciri yang keempat yaitu ada protozoa memiliki alat gerak, yaitu ada yang berupa kaki semu atau pseudopodia, kemudian bulu getar atau silia, dan bulu cambuk atau flagel. Kemudian eukariotik atau memiliki membran nukleus atau berintis jati. Kemudian untuk ciri yang keenam yaitu protozoa hidup bebas di laut, air tawar atau tanah, bersimbiosis atau parasit. Kemudian untuk ciri yang ketujuh yaitu protozoa hidup soliter atau sendiri, atau bisa juga berbentuk koloni atau kelompok. Kemudian untuk ciri yang kedelapan yaitu protozoa merupakan organisme mikroskopis yang prokariot. Kemudian protozoa mampu bertahan hidup dalam lingkungan kering maupun basah. Untuk contoh yang ke-10 yaitu protozoa tidak mempunyai dinding sel. Lalu, reproduksi protozoa. Pertama, reproduksi protozoa.
yaitu dengan cara aseksual atau vegetatif, dengan cara pembelahan mitosis atau biner, yaitu pembelahan yang diawali dengan pembelahan inti dan diikuti pembelahan sitoplasma. Kemudian menghasilkan 2 sel baru. Pembelahan biner terjadi pada amoeba, Paramecium, Eulena. Paramecium membelah secara memujur atau memanjang setelah terlebih dahulu melakukan konjugasi. Selanjutnya, spora. Perkembangbiakan aseksual pada kelas sporozoa atau epikompleks dengan membentuk spora melalui proses sporulasi di dalam tubuh nyamuk atau Anopheles. Spora yang dihasilkan disebut sporozoid. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari protozoa. Klasifikasi protozoa terdiri atas yang pertama yaitu ada Rhizopoda. Rhizopoda adalah hewan bersel satu yang dapat membentuk kaki semu atau pseudopodia dengan adanya aliran sitoplasma yang menekan bagian tertentu dari sel. Hal ini menyebabkan Rhizopoda tidak memiliki bentuk tetap. Pengertian tersebut didasarkan pada bahasa Yunani yaitu rhizo yang artinya akar, poda yang artinya kaki, dan pseudo yang artinya palsu. Rhizopoda merupakan hewan bersel satu yang bersifat heterotrof atau membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Heterotrof dikenal sebagai konsumer yang tidak dapat membuat makanan sendiri dalam rantai makanan dan hanya bergantung pada yang lain. Sebagian besar makhluk heterotrof adalah parasit. Berikut adalah gambar dari Rhizopoda. Kemudian untuk klasifikasi yang kedua yaitu ada Flagellata. Flagellata adalah jenis protozoa yang memiliki alat gerak berupa flagel atau cambuk. Selain sebagai alat gerak, flagel digunakan untuk mendapatkan makanan pula, karena getaran flagel menyebabkan terjadinya aliran air sekitar hewan tersebut yang membawa makanan dalam bentuk partikel padat. Sebagian besar Flagellata mempunyai 2 flagellum. Letak flagellum ada yang di bagian belakang sel atau yang bernama posterior, sehingga saat bergerak seperti ada kesan mendorong sel, dan ada yang di bagian depan sel atau yang biasa disebut dengan anterior, yang menyebabkan adanya pergerakan seperti menarik sel. Berikut adalah gambar dari Flagellata. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang klasifikasi protozoa yang ketiga yaitu Ciliata. Ciliata adalah jenis protozoa dengan ciri khas alat gerak dan pencari makanannya berupa bulu getar atau silia. Pada proses pencarian makanan, silia akan membantu pergerakan makanan menuju sitoplasma yang akan diteruskan ke sitofaring dan dikumpulkan di vakuola makanan. Ciliata ini memiliki 2 inti. Yang pertama yaitu makronukleus yang berfungsi sebagai alat pertumbuhan dan perkembangbiakan atau berfungsi sebagai fungsi vegetatif, dan mikronukleus atau sebagai tempat reproduksi yaitu pada konjugasi. Berikut adalah gambar dari Ciliata. Pembahasan selanjutnya tentang klasifikasi protozoa. Yang keempat yaitu ada sporozoa. Sporozoa adalah kelompok protista uniseluler atau bersel satu yang pada salah satu tahapan dalam siklus hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Sporozoa hidup sebagai parasit pada tubuh hewan dan manusia. Dalam siklus hidupnya, sporozoa membentuk spora dalam tubuh inang. Sifat sporozoa yang parasit menyebabkan sebuah penyakit pada inangnya. Sporozoa berasal dari bahasa Yunani, spora yang artinya biji dan zoa yang artinya hewan. Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak dengan bentuk tubuh yang bulat panjang dan ukuran hanya beberapa mikron. Tetapi di dalam usus manusia dan hewan dapat mencapai ukuran 10 mm. Dan sporozoa ini memiliki sistem pencernaan, respirasi, ekskresi, dan reproduksi. Untuk sistem reproduksinya dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Di fase vegetatif ini berlangsung di dalam tubuh manusia, sedangkan untuk fase generatif terjadi di dalam tubuh nyamuk tersebut. Berikut adalah gambar dari sporozoa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh protozoa yang menguntungkan bagi kehidupan. Yang pertama ada Foraminifera. Kerangkanya yang telah kosong mengendap di dasar laut membentuk tanah Globigerina yang berguna sebagai petunjuk adanya minyak bumi.
Kemudian untuk protozoa selanjutnya yaitu ada radiolaria yang hidup di dasar perairan yang akan membentuk tanah radiolarian. Tanah ini mengandung zat kersik yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Untuk protozoa yang ketiga yaitu ada Entamoeba coli yang hidup di dalam usus besar manusia dan membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dan mensintesis vitamin K. Kemudian ada Trichomonas homini yang hidup di dalam alat pencernaan tetapi tidak patogen atau tidak menyebabkan penyakit. Kemudian ada Paramecium caudatum, merupakan salah satu jenis paramecium air tawar yang banyak digunakan untuk penelitian. Selain itu, sebagian besar jenis paramecium dapat digunakan sebagai indikator air tawar yang tercemar. Kemudian ada Trichonympha sp yang hidup di dalam usus rayap, membentuk simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Kemampuan Trichonympha ini adalah menguraikan selulosa sehingga memberi kemampuan pada rayap untuk mengonsumsi kayu. Untuk protozoa selanjutnya yaitu ada Noctiluca miliaris yang memiliki cangkang fosfor sehingga dapat menghasilkan cahaya berpendaran atau bioluminesensi atau menyebabkan di laut terdapat cahaya pada malam hari. Kemudian ada Didinium, merupakan suatu predator pada ekosistem perairan, yaitu pemangsa paramecium. Perannya tentu mengendalikan jumlah populasi paramecium di ekosistem akuatik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan contoh merugikan pada protozoa. Yang pertama, Entamoeba histolytica merupakan parasit dalam usus manusia dan menyebabkan penyakit disentri. Yang kedua, Entamoeba gingivalis. Protozoa hidup di rongga mulut atau celah-celah gigi atau gusi manusia yang menyebabkan penyakit pada gusi. Yang ketiga, Balantidium coli merupakan parasit dalam usus besar manusia dan dapat menyebabkan diare. Dan yang keempat, Trypanosoma brucei. Protozoa menyebabkan penyakit tidur pada manusia di Afrika. Lalu yang kelima, Trypanosoma evansi menyebabkan penyakit surah pada ternak. Yang keenam, Trichomonas vaginalis menyebabkan penyakit pada alat kelamin wanita dan saluran kelamin pria. Yang ketujuh, Toxoplasma gondii ini menyebabkan toxoplasmosis. Yang ke-8, Plasmodium sp atau protozoa yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pengklasifikasian mikroorganisme protozoa atau protista mirip hewan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.